bukan pelaku. Jadi waktu Pak Joni Lumintang ini memang ini masalah, tapi ini rahasia sebenarnya. Tapi saya buka sedikit lah ya. Waktu Pak Joni Lumintang ASOP, saya adalah pabannya. Saya kalau tanya Pak Joni Lumintang itu, saya itu anak kesayangannya. Ya. Jadi malam itu bangun jam 10 malam. Kira-kira jam setengah 11. Semua pejabat, ya, pejabat Mabes TNI. Pak Paru Roji waktu itu jabatannya Kasum. Pak Joni Lumintang pada saat itu jabatannya asisten operasi. Sebenarnya kami tidur itu di Jalan Merdeka Utara itu karena dulu Pak Wiranto itu Menhankam Pangap. Jangan salah. Di situ juga semua tidur di situ. Kecuali Pak Wiranto. Pak Wiranto waktu itu tidak di situ karena dia ada di Malang. Serah terima Komando Cadangan Nasional dari Divisi 2, dari Divisi 1 ke Divisi 2. Jadi Pak Wiranto nggak ada di tempat. Nah malam itu Pak Joni Lumintang bangun. Ya biasalah, pasti tanyanya ke saya karena saya yang piket jaga. Bing, situasi seperti apa Bing? Pak, ini tenang menganyutkan. Loh kok bilang tenang menganyutkan, maksudmu apa Bing? Memang tadi membahas tadi ya, memang seharusnya Indonesia ini harus bubar dulu. Harus bubar dulu. Karena saat ini Indonesia sedang dirusak oleh Islam. Oh, terus, Pak. Sekarang tuh Indonesia secara G20 lebih besar daripada G7 kita sekarang. Lebih besar kita. Besar, tapi itu kere semua buat apa, Pak? Mau gede terus buat apa, Pak? Gede buat apa? Itu Bapak punya titik gede, tapi lemas. Buat apa, Pak? Mendingan kecil tapi galak, Pak. Maksudnya begini. Jadi kalau saya sih melihat Indonesia itu di kancah internasional. Aja, Pak. Kita itu harus realistis, Pak. Pak, mana ada Belanda itu dijajah Amerika. Yang ada Belanda itu menguasain Amerika, Pak. Semua orang. Enggak, udah lewat itu Belanda udah lewat. Kalau dulu jadi penguasa Belanda. Sejak kapan? Saya potong sebentar. Ya, jadi Cina itu sangat butuh Taiwan supaya bisa ke Samudra Pasifik. Jadi bahaya sekali sekarang ini. Janganlah pemerintah atau TNI bermain-main dengan mendiskriminasi non-Muslim. Saya mau ngomong itu aja. Siapa moderator sekarang ini? Terima kasih. Ya, jauh. Siapa lagi, Pak Kuam? Oke, udah nggak ada lagi yang ngerasain. Ya, Halo. Ya, Pak Jenderal, lanjut. Ya, lanjut Pak Tobing. Jadi gini ya, Jenderal, kadang-kadang kita ini mau menyampaikan sesuatu itu bukan pelaku. Bukan pelaku. Jadi waktu Pak Joni Lumintang ini memang ini masalah, tapi ini rahasia sebenarnya. Tapi saya buka sedikit lah ya. Waktu Pak Joni Lumintang ASOP, saya adalah pabannya. Saya kalau tanya Pak Joni Lumintang itu, saya itu anak kesayangannya. Ya. Jadi malam itu bangun jam 10 malam. Kira-kira jam setengah 11. Semua pejabat, ya, pejabat Mabes TNI. Pak Paru Roji waktu itu jabatannya Kasum. Pak Joni Lumintang pada saat itu jabatannya asisten operasi. Sebenarnya kami tidur itu di Jalan Merdeka Utara itu karena dulu Pak Wiranto itu Menhankam Pangap. Jangan salah. Nah, kebetulan pada malam itu saya jaga karena kami dulu, saya masih letkol itu. Jadi semua letkol itu udah giliran jaga. Ya.
giliran jaga. Jadi biasanya kita jaga itu sampai pagi, dari malam sampai pagi tuh, nggak tidur. Jam 10:30 Pak Joni Lumintang bangun. Bing, dia memang orang lapangan ya. Beliau itu asisten operasi tapi orangnya lapangan. Sebab jabatan dia itu kebanyakan di lapangan. Sebagai staf itu banyak bersandar ke saya saja. Jadi malam itu dia bangun, saya jaga. Di situ red call jaga ya. Mereka itu tidur. Di situ juga semua tidur di situ. Kecuali Pak Wiranto. Pak Wiranto waktu itu tidak di situ karena dia ada di Malang. Serah terima Komando Cadangan Nasional dari Divisi 2, dari Divisi 1 ke Divisi 2. Jadi Pak Wiranto nggak ada di tempat. Nah malam itu Pak Joni Lumintang bangun. Ya biasalah, pasti tanyanya ke saya karena saya yang piket jaga. Bing, situasi seperti apa Bing? Pak, ini tenang menganyutkan. Loh kok bilang tenang menganyutkan, maksudmu apa Bing? Bapak, itu di meja saya itu radio. Semua radio, pokoknya pejabat teras di Kodam, mulai Pangkostrat, Pangdam, semua sampai ke Danramil itu radio ada di meja saya. Termasuk kodam-kodam lain. Ini direkam nggak ini? Direkam ya? Langsung, Pak. Nah, saya beritahu, bangun dia, air tenang menganyutkan, saya bilang. Loh, kau ngomong gitu, Bing? Coba Bapak angkat radio itu satu, coba panggil. Panggil Pangdam, panggil Pangkostrat, panggil. Saya bilang. Dia ambil radio. Nggak nyaut. Loh, kenapa kau tadi nggak laporan saya, Bing? Saya mau membangunkan Bapak, tapi Bapak udah keburu bangun. Nah, terus Audionya hilang nih. Ada yang Ya, putus. ada yang Iya, ini telepon rahasia. pakai HP. Ya, Kayaknya Pak Surpaul tuh punya telepon HP-nya tuh harusnya bisa ditelepon. Ya, apa-apa. Ini sambil tunggu Pak Topik masuk lagi. sebenarnya Karena ininya apa behind the skin-nya itu belum kedengaran. Bagaimana apa namanya? Jadi setahu saya memang Joni Lumintang cuma 17 jam. Yang saya tahu itu ada namanya protes. Jangan dulu Pak Gajah Mada, Ya. biar Pak Topik cerita dulu itu. Iya, iya, Pak. Behind Ya, skin-nya harus ada kenapa? kita- Kan ada behind skin-nya itu Pak Topik tadi mau cerita. Ya. Kepotong tuh. Saya nggak bisa nelpon karena saya lagi setir mobil ini perjalanan ke Gitu. Berlin. Ya udah kalau sekarang nggak keluar nanti Memang tadi membahas tadi ya, memang seharusnya Indonesia ini harus bubar dulu. Harus bubar dulu. Karena saat ini Indonesia sedang dirusak oleh Islam. Nah, caranya dan dirusak itu tersistematis sekali. benar Pak. Yaitu Agree. menggunakan Islam untuk korupsi, menggunakan Ya, agree. agama Islam Saya agree. buat keserakahannya. Makanya kita, kalau saya lihat memang sudah saatnya Indonesia bubar. Ya, negara-negara semua bubar kok. Nah, kemudian mereka baru bikinlah United Indonesia atau apalah ya, baru benar tuh. Tapi harus bubar dulu, sebab kalau tidak bubar, pemerintah satu-satunya negara yang terpusat ya, negara dengan berbagai suku ya, itu hanya Indonesia loh. Di seluruh dunia ini nggak ada lagi. Ya, dan betapa tololnya. Kenapa tidak ada lagi? Karena nggak ada yang mau setolol Indonesia. Kalau Indonesia ini terlalu tolol, ya, di framing dari kecil ini, kita harus bersatu semuanya, harus satu pemerintah, satu ini, tainya itu, satu semua itu sudah di atas, ya, harus satu. Nah, makanya harus bubar, itu bersatu dengan sebuah federasi atau union ya, jadi union atau united atau federasi yang benar begitu, sehingga setiap orang, setiap wilayah mereka punya tatanan sendiri
dan tidak bisa terjadi pengerusakan sistematis, nggak bisa. Karena setiap wilayah bisa menolak kalau Jawa ini nggak benar nih, bisa nolak. Kalau ada wilayah yang mau jadi Islam, ya sono jadi Islam. Ada yang wilayah yang nggak mau jadi Islam, nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, harus Islam semua wilayah. Nah itu yang bahaya kan itu. Dan di Islam aja kan secara sistematis. Baik pejabatnya, baik sekolahnya, baik wilayahnya, kemiskinannya, semua diislamkan dengan sistematis. Kan paling kelihatan kan dengan cara kita melihat di YouTube ini. YouTube ini kan media sosial ini kan terbuka sekali kan. Kita sebenarnya bisa lihat bagaimana arogannya orang-orang Islam ini, ya bisa mukulin orang di YouTube ya tanpa penjara, ya kan? Betul. Tambunan itu kan di muka umum kan di YouTube tanpa bisa melaporkan, nggak berdaya. Ya, kalau si Duga Tambunan merapat ke Galarua, soalnya kan, karena sudah di framing dan ketakutan itulah sebabnya Galarua menawan. Nah, kalau ada orang-orang Kristen yang menghalangi jalannya Galarua, saya heran. Kalian ini jangan-jangan memang sedang jilat-jilat pantatnya orang Islam ini. Nah, beberapa orang akhirnya ya jilat-jilat pantat Islam, ya sakremi-kreminya, pantatnya sakremi-kreminya. Nggak berani ngelawan, malah nyerang Galarua. Nah, bingung kan? Salahnya Galarua apa sama kalian? Nah, kan bingung kan? Tapi malah kalian serang Galarua dan kalian jilat-jilat pantatnya Islam sama sakremi-kreminya. Nah, itu kan aneh kan? Nah, itu kan juga sama. PGI, si pendeta gila betul itu, Gilbert, ya kan? Nah, itu kan jilat pantat Islam sakremi-kreminya. Sementara ketika ada orang-orang yang melawan, wah mereka nggak mau tuh. Heran kan? Nah, itu dia. Justru karena sudah di framing terlalu kuat, ketakutan kepada Islam itu. Makanya saya bilang ya, betapa sabarnya orang-orang Indonesia ini ya, orang-orang Kristen di Indonesia ini, betapa sabarnya. Satu, memang sabar. Kedua, nggak punya nyali. Kalian nggak punya nyali sebetulnya. Makanya ketika ditindas sama Islam, kalian nggak bisa apa-apa. Tetapi begitu nanti ada gereja yang nyeleneh dikit, wah digebukin rame-rame sama kalian. Itu menunjukkan gereja itu mentalnya pecundang. Ingat-ingat ya, kalian kalau lagi ingat ya waktu masih masa SMP itu, SD SMP itu, ada ngebully itu ya, ada anak kampung ngebully, badannya gede. Wah, kalian ketakutan tuh, kencing tuh. Tetapi begitu ngelihat teman sekelasnya, badannya kurus kering, empolan, wah sama kalian diinjek-injek tuh. Padahal kalian sama anak-anak kampung itu ketakutan. Nah, itu sama tuh, mental-mental begitu tuh. Nah, sama tuh, pendeta gila betul tuh si Gilbert, si Komar Kultom, yang si Romo Beni. Nah, itu memang mental pecundang gitu, pendeta gereja Betel Indonesia. Ya. Wah, kalau kalian dikerjain orang Islam nggak ada yang berani ngelawan. Yang berani ngelawan cuma Galarua doang. Tetapi begitu kalian lihat ada gereja yang nyeleneh dikit, digebuki rame-rame sama kalian. Kan kalian pendeta-pendeta bangsat semua, ini kan bajingan semua, tai semua kalian pendeta-pendeta kan. Terkutuklah kalian semua pendeta-pendeta sialan kan. Pecundang. Kalian ngelawan yang lebih besar nggak berani, tiba-tiba ada orang nongol aneh dikit, digebuki rame-rame sama kalian. Goblok kan? Nah itulah. Ya, menurut saya memang yang efektif itu memang seperti Pak Paul, Yusuf Mandubulu. Ya, kita mau melakukan perlawanan semaksimal mungkin, perlawanan ini, dan saudara mau perlawanan ini maksimal, saudara berdonasi. Sebab nggak mungkin kita jalan, Galarua jalan cuma modal kontol doang. Ya, titik doang modalnya, nggak bisa saudara ya. Saudara, orang jalan ini perang semua ada senjatanya saudara ya. Nggak cuma titik doang, kita berdoa, gundel mupeang berdoa. Nggak ada saudara cuma berdoa doang. Anda harus tunjukkan supportmu apa. Ya, nggak mungkin cuma cantolan doang, model si Galarua itu doang, modalnya nggak bisa saudara. Nggak ada, masa orang suruh perang suruh modal titik doang. Ya kan, itu kan mau perang modal titik doang, olah BP sana sini. Orang-orang yang dari Arab itu datang ke sini kan nggak bawa apa-apa, modal titik doang. Lanjut.
Nggak, masih ada pesan yang mau disampaikan Pak Paul. Jadi yang efektif itu memang apologet seperti Pak Paul, Yusuf Madubulu. Jadi kalau nanti diserang balik pemerintah, ya kalau namanya denominasi itu kan ormas sebenarnya. Ya, nanti dibubarkan ormasnya. Gerejanya yang sudah ada itu dibubarkan. Karena memang pemerintah bermainnya seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, oleh sebab itu yang bisa sekarang dipikir, ada napas siapa nih dari mic yang masuk? Napas siapa nih? Dari tadi ada yang masuk. Lanjut. Ya. Itu suara AC-nya dari mobil Pak Paul. Oh gitu tuh ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau yang sekarang itu memang hanya apologet didorong supaya mereka bersikap seperti Pak Paul, intinya begitu. Kalau mengenai soal Indonesia, saya sih melihatnya bahwa Indonesia itu non-Muslim penguasanya. Tercermin dari Israel, dari penolakan terhadap Israel, ternyata lebih banyak pendukungnya kan. Nah, tinggal dibuktikan nanti kalau PDIP nggak berubah, masih mendiskriminasi Israel, terus dia kalah dan capresnya juga kalah, dia baru sadar bahwa orang Indonesia tidak suka mendiskriminasi Israel. Nah, jadi dan 1955 juga itu kan di sana bebas merdeka tuh orang Muslim. NU pun nggak seperti sekarang, radikal banget ya, seperti FPI. Cuma dapat 20% kurang. Nah, Masyumi yang agak moderat itu dapat 20%. Jadi ketika digabungkan ya cuma 40% kurang. Sebenarnya Indonesia itu non-Muslim mayoritas. Hanya tersegmentasi dengan politik yang masih seolah-olah kalau mau jadi pejabat, kalau mau jadi gubernur, kalau mau jadi Kapolri, kalau mau jadi presiden, harus sowan dulu dengan ulama. Padahal nggak perlu. Harus menggunakan bahasa Arab supaya bisa menang. Harusnya itu nggak perlu. Itu kebiasaan yang salah, yang membuat bangsa turunan Yaman itu, atau para Habib itu, jadi bisa mengibulin kita. Nah, jadi karena saya sampai sekarang masih meyakini bahwa non-Muslim itu mayoritas, setidaknya 60%, maka caranya itu adalah harus mendorong pemerintah atau lembaga jangan mendiskriminasi, jangan ikut-ikutan mendiskriminasi. Jangan-jangan gara diskriminasi dari kepolisian, gara-gara Kapolrinya sowan ke NU. Jangan-jangan gara-gara itu. Saya mau ngomong sekarang, kalau itu yang jadi gara-gara, wah, Kapolrinya tidak kompeten, sekalipun dia orang Kristen. Nah, jadi sekaranglah saatnya. Jadi jangan langsung keluar dulu, merdeka dulu. Menurut saya kurang realistis, karena saya belum pernah melihat bahwa setelah disintegrasi bisa membentuk lagi, belum ada yang saya lihat. Yang ada adalah ketika lagi ada Uni Eropa kan bergabung, Inggris juga bergabung kan tadinya. Setelah itu keluar, karena dia merasa, oh, ekonomi saya kalau diatur sama Uni Eropa, ya, jadi jelek. Dan sebenarnya yang Inggris itu bilang, Uni Eropa itu kalau soal pertahanan masih kalah sama gua, dan sekarang kan diejek. NATO itu diejek oleh Inggris sebenarnya. Dalam ini Uni Eropa tanpa Inggris itu diejek. Kalau secara kekuatan militer masih kalah sama gua. Sama Inggris saja masih kalah. Jadi agak bahaya ya bagi Indonesia kalau dia terpecah dulu seperti usul Pastor Paul. Harusnya diusulkan jangan ada diskriminasi. Kita contoh Amerika. Ya, kita contoh Inggris juga. Orang Skotlandia di film Braveheart itu yang namanya Braveheart itu siapa namanya tuh? Yang pahlawannya itu kan Mel Gibson kan? Itu dibelah jadi 4, disebar ke seluruh penjuru Inggris. Ini Inggris tidak akan terpecah belah, ya. Walaupun Skotlandia ada pemimpinnya atau Mel Gibson itu. Sekarang Skotlandia melakukan referendum, tapi perdana menterinya orang Skotlandia, menang, Inggris Raya menang. Dia minta referendum lagi, nggak boleh, masa referendum beberapa kali. Nah, di Spanyol itu Bas, itu jago-jago bisnis, pintar-pintar itu, negara kaya, itu wilayah industri. Lalu melakukan referendum, ditangkepin dia di seluruh Eropa.
di penjara dia. Nggak bisa pemimpinnya melakukan referendum. Referendumnya sudah loh, tapi tidak diakui. Sekalipun menang. Di Spanyol itu. Jadi sekarang ini betul yang Pak Teddy bilang, ini negara yang bikin nggak benar. Saya setuju, saya buktikan. Bahkan bukan hanya pemerintah, bahkan apa namanya tuh yang dana social responsibility ya, CSR, itu larinya ke masjid sebenarnya. Itu waktu saya kerja di perusahaan besar, itu larinya ke masjid, jadi kacau. Kalau bukan masjidnya salah, tapi maksudnya kalau menjadikan orang-orang menjadi radikal, ya nggak benar dong. Ya, jadi kita dana itu tidak fokus ke hal yang baik untuk membangun bangsa. Indonesia ini sekarang sedang dalam momentum yang bagus ya, dalam beberapa hal. Jadi kita dorong dulu bahwa jangan ada diskriminasi. Kalau ada diskriminasi kan kelihatan. Ya, partai yang mendukung Nggak bisa, Bapak Pak Kepada. Itu sudah 70 tahun lebih itu retorika doang. Jangan ada diskriminasi, Gundul Peang. Itu hanya retorika doang, Pak Kacamada. Itu sudah dibuktikan ya. Sebab di semua negara dengan mayoritas Islam pasti terjadi diskriminasi. Nggak akan ada keadilan. Di semua negara mayoritas Islam pasti ada diskriminasi. Tidak akan pernah ada ya sebuah keadilan yang nyata. Mau di Turki, mau di Arab, mau di Mesir, mau di Irak, Suriah, mau di Indonesia, mau di Malaysia, itu selalu ada ya. Jadi itu hanya retorika. Jadi yang benar apa? Yang benar adalah bubarin Indonesia. Itu yang benar. Karena sebetulnya bahkan Tuhan pun membubarkan Menara Babel loh. Satu bahasanya itu dibubarin semua loh. Karena Indonesia ini ya sebetulnya diberkati Tuhan. Tetapi Islam adalah kutukan bagi Indonesia. Gara-gara Indonesia jadi terkutuk. Itu saja. Jadi bukan masalah ada diskriminasi. Oh mustahil. Itu adalah hil yang mustahil. Gitu ya, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi tidak akan pernah terjadi selama Islam itu masih Ya. mayoritas. Jadi gini Pak Paul, kalau itu mustahil, ya bubar saja. Saya juga akan bilang Memang begitu. harus Kalau mustahil ya, kita lihat deh Memang nanti. mustahil. Makanya Mudah-mudahan kan tidak mustahil. Dia pada bubar itu kan. Mudah-mudahan tidak mustahil lah. Jadi orangnya sudah mulai pintar ya. Lagi udah tertolong Indonesia itu. Ya, kita lihat. Kalau saya setuju karena berbahaya kalau jadi negara kecil ya. Contoh Timur Timur dimainkan. Ya, Papua kan dimainkan sama Amerika. Saja, Amerika itu memainkan, masa 90%-nya diambil? juga Timur Orang Tengah. kaya apa yang mau 90% emas dalam pembagian? Itu udah kelihatan, maruk banget. Orang muda di Jakarta bilang, maruk banget sih lu. Bukan minta separuh aja, kok mintanya 90%? Karena Amerika tahu, gua ini sudah ngeblok armada Belanda di Panama. Begitu juga Australia, lihat Timur-Timur. Dia nggak ngelihat Kristen Katoliknya Timur-Timur, non-Muslimnya Timur-Timur nggak dilihat sama Australia. Bahasanya itu, lu bodoh apa enggak? Bukan negara agama. Timur-Timur itu bahkan ditolak oleh ASEAN juga, sama Singapura dan Malaysia itu ditolak. Nah, saya melihat. Timur ditolak di mana-mana juga. Karena Indonesia ditolak. Karena ada sentimen dari Indonesia. Iya kan? Artinya apa? Artinya Indonesia kan biadab. Tidak mau mengakui negara orang lain. Coba kalau Indonesia nggak veto di ASEAN. Itu gara-gara Indonesia harus diakui. Indonesia Kalau biadab, saya sih kan? ngelihat, kalau bicara politik internasional, ya mau Australia, mau Amerika, mau Belanda, ya keparat juga deh. Simpelnya kayak gitu. Nggak juga, Pak. Jadi Masa 90% itu yang bener aja kan coba. Nah, 90% loh. Nah, itu karena Indonesia sama dengan Cina, Pak, menolak Taiwan. Indonesia menolak Timur-Timur menjadi negara sendiri. Indonesia sendiri munafik, Pak. Katakan kemerdekaan segala Indonesia bangsa. masih baik. Kalau saya bilang itu 10% itu kecil banget. Mana Oke ada lah, baik gua dapat Indonesia, kayunya Pak. aja. Mana Karena- ada Indonesia baik, Pak. Kalau Jadi gini, Indonesia baik, itu perangnya nggak ada, Pak, itu, Indonesia baik. Pak Paul, perangnya itu berdarah di Papua itu. Yosudarso, Beni Murdani itu saya punya teman. Kenal dengan orang dekatnya Beni Murdani. Dia bilang dia itu sama dia hampir mati di Papua.
pasukan Belanda tuh ngotot banget, pengen terus menjajah di Papua. Dia nggak lepas itu, Pak, hanya sejak yang diserah itu kapan hanya Belanda Indonesia menjajah, Tengah Pak? dan Sejak Barat. kapan Belanda itu menjajah, Pak? Kapan Belanda menjajah Indonesia, Pak? Jadi konferensi meja bundar Orang itu, Papuanya aja nggak merasa dijajah, Pak. Orang Papuanya saja tidak merasa dijajah. Papua itu dulu hanya 500.000 orang tersebar di seluruh. Orang Papuanya merasa dijajah oleh Belanda, Pak. Tidak pernah. Enggak, saya juga punya lawan teman di Papua di Nugini. Papua, Pak. Saya punya Bapak teman di punya Papua teman di Nugini. Papua Nugini. Satya Wacana Ya. itu markasnya orang-orang Papua, Pak. Saya alumni, Pak. Bapak gimana sih? Tahu, saya tahu. Tapi maksud saya begini. Jadi, kalau saya bandingkan teman saya yang di kondisi di Papua Nugini dengan Papua, kurang lebih sama mereka. Budayanya sama. Artinya apa di sana budayanya? Tukang mabok. Jadi kalau kita ke jalanan Papua Nugini itu orang pada males dan mabok. Ini ada masalah, Pak, dengan tukang mabuk, Pak. Inggris itu banyak tukang mabuk, Pak. Tetap lebih maju daripada Indonesia. Ya, kita lihat Papua Nugini kan di sana ada Australia sebenarnya kan. Mabuk itu nggak ada masalah, Pak. Mabuk minum-minuman keras itu bukan masalah bagi Enggak, kerja juga males kan, saya ngomong tadi kan dari teman saya ada yang kerja di Papua Justru Nugini. masalahnya bukan di mabuknya. Masalahnya adalah ada proses pemiskinan sistematis yang di-framing oleh negara-negara di sekitarnya. Itu yang benar, Pak. Nah, itu yang saya bilang. Mau Australia, Belanda, sama Amerika keparat juga. Jadi sebutlah Australia, itu kan dekat dengan Papua Nugini. Waktu Perang Dunia Kedua, banyak tuh ditolong. Tetap lebih maju dari Indonesia, Pak. Sekeparat-paratnya Belanda sama Australia tetap lebih maju dari Indonesia. Apa Indonesianya kere terus, Pak? Sekarang tuh Gimana, Indonesia secara G20 Belanda, Amerika, lebih besar daripada G7 kita sekarang. Lebih besar kita. Besar, tapi terus kere semua buat apa, Pak? Mau gede terus buat apa, Pak? Gede buat apa? Itu Bapak punya titik gede, tapi lemas. Buat apa, Pak? Mendingan kecil tapi galak, Pak. Maksudnya begini. Jadi kalau saya sih melihat Indonesia itu di kancah internasional. Aja, Pak. Kita itu harus realistis, Pak. Enggak, saya sih masih nggak yakin, dengan luar negeri pun nggak yakin ya. Saya senang, saya Freddy Ibrahim. Saya di sini saja hidupnya merdeka bahagia, Pak. Ya kan? Imigran dari Timur Tengah di sini nganggur aja tetap sepatunya Nike, Pak. Sepatunya Adidas, Puma. Kalian di sana udah kerja manajer, beli Puma aja masih gedein berak-berak. Iya kan? Itu kan faktanya kan. Sudah ngedin berak-berak saja, mau beli Adidas Puma saja masih berat, padahal manajer, Pak. Di sini imigran Islam itu masuk ke Belanda, masuk ke Jerman, happy, Pak. Nah, dikasih duit setiap bulan, Pak. 1.200 euro. Coba bayangin. Minim 300 euro kalau single. 300 euro 6 juta, Pak. 5 juta, coba bayangin. Pak Paul. Apa nggak puyeng gitu, coba. Pak Paul. Itu membandingkan surga dan neraka, Pak. Yang Pak Paul sampaikan itu membandingkan surga dan neraka. Jadi gini. Lagi cerita. Iya. Bukan, sebentar, saya belum selesai ya, Bentar. Jadi, saya sedang lagi cerita bahwa ya sebetulnya yang menjadi penghalang bagi Indonesia ya itu adalah bukan masalah diskriminasinya, akarnya adalah dari Islamnya. Sampai kapanpun kalau Indonesia mayoritas Islam tetap akan kere, dijamin tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah bisa bersatu, tidak akan pernah yang namanya diskriminasi itu hilang, itu nggak mungkin. Kecuali Indonesia meninggalkan Islam, mau jadi Buddha, jadi Hindu, jadi kafir, mau jadi kejawen, baru bisa. Jadi harusnya bagaimana? Ya harusnya memang harus bar. Sebab kalau dibandingkan ya tadi ya, kita membandingkan surga dengan neraka, kalau membandingkan Indonesia dengan Belanda. Ya, kalau kata Belanda berdosa kepada Indonesia, kenapa Belanda nggak dikutuk? Yang dikutuk malah Indonesia, malah Belanda diberkati Tuhan. Kan aneh kan? Kalau kata Nah, mau taruhan nggak Belanda dikutuk apa enggak? Pak Paul mau taruhan sama saya nggak? Belanda dikutuk apa enggak? Mau taruhan nggak? Ya, saya nebak Belanda akan kena bom Rusia karena dia ngotot. Kalau Papua jadi OPM gara-gara dibantu Belanda,
Ya, Belanda Bapak kena ini ngomong kutuk. pakai dasar. Saya masih meyakini Indonesia itu baik. Bapak ya. ini ngomong nggak pakai dasar. Saya kasih tahu ya, tidak ada sejarahnya Belanda itu perang, suruh orang-orangnya sendiri yang perang. Kenapa? Dia bisa bayar kok, Pak. Enggak, Belanda itu sekarang dijajah Amerika, Pak. Mana ada Belanda itu dijajah Amerika. Yang ada Belanda itu menguasain Amerika, Pak. Semua orang. Enggak, udah lewat itu Belanda udah lewat. Kalau dulu jadi penguasa Belanda. Sejak kapan? Saya potong sebentar nih, saya pada kesimpulan nih. Berani ngomel Trump kok. Apa gimana nih? Pak Paul dan Pak Gajah Mada. Belanda itu Amerika. Moderator, Amerika itu Belanda, moderator, Pak. atur. Iya, boleh Bapak saya bicara? ini nggak ada Belanda dijajah Amerika, yang ada, yang ada ini sekarang ini Belanda ini menguasai beberapa perdagangan penting di Amerika. Tidak semua, karena mau diakui apa tidak diakui, Amerika yang menguasai adalah Israel. Amerika dikuasai, itu baru iya benar. Tapi kalau Amerika menguasai Belanda itu nggak bisa. Ya nyatanya hari ini ketika suruh embargo ke Rusia, kita gasnya sama bensinnya kita tetap dari Rusia, tenang-tenang aja. Ya, Jerman segala macam tetap kita beli dari Rusia. Suruh embargo nggak dari embargo. Kita harus realistis, Pak. Bapak hanya dengar dari asumsi. Saya hidup di sini. Ya, wawasan saya, cara saya memandang jauh lebih luas. Saya tinggal di sini, saya berinteraksi dengan orang-orangnya, dan saya di sini bukan lagi wisata. Saya masuk bahkan berinteraksi dengan politikus-politikusnya. Karena saya di sini sebagai Boleh izin Pak Paul? Ya, lanjut dulu, saya tak beresin dulu ini ya. Silakan. Ya beranalisa boleh-boleh aja. Tapi kan saya di Amerika, Pak Paul di Belanda. Belanda tuh sama Amerika kayak adik kakak kembar, Pak. Bukan jajah menjajah. Itu satu warna, satu kulit itu. Mereka satu pemikiran, Pak. Jadi takut apa yang ditakutkan Pak Gajah Mada lah dengan Belanda dikutuk itu enggak lah. Enggak akan dibiarkan. Itu omongannya Putin, Pak, bukan omongan saya. Saya hanya mengutip dia. Boleh saja mereka bicara itu. Tapi kan kita bicara realistis, Pak. Perdagangan Belanda menguasai Amerika udah lama, Pak. Dan Belanda negara kecil itu makmurnya benar-benar makmur. Memang cerdas kok Belanda. Jadi kalau bicara Belanda Amerika enggak, itu adik kakak kembar tuh, Pak. Nggak akan saling menjajah, mereka sama-sama punya kepentingan sama. Saya ini pernah kerja sama mereka, Pak. Jadi saya melihat banget persaingan teknologi Amerika dengan Eropa. Dan mereka sebutlah ada merasa, terutama Prancis ya. Prancis itu sangat terintimidasi oleh Amerika. Nah, jadi kalau Belanda itu kurang lebih sama juga gitu. Jadi bukan hanya mereka saling menguntungkan kok, Pak. Jadi bukannya saling menjajah atau saling mereka bersaing, Pak, bersaing secara teknologi dan sehat dan saling menguntungkan. Tidak untung-untungan sendiri, enggak. Jadi kalau sekarang Eropa dirugikan sama Eropa. Amerika itu dirugikan. Trump kan mau cabut ya. Saya akan ambil semua tentara Amerika di Jerman itu saya tarik semua. Itu Trump. Kalau presidennya Trump, udah nggak ada tuh namanya, ya Belanda gantian Eropa atau Belanda dijajah Rusia jadinya. Ya kan belum terjadi juga, nggak akan terjadi bahkan. Boleh saya bicara dikit nih, kembali ke Indonesia nih.